Di masa kejayaan Nabi Sulaiman, Tanah Suci menjadi pusat dari sebuah kekuasaan yang tak tertandingi. Kekuatan itu tidak hanya terletak pada kebijaksanaannya sebagai raja dan nabi, tetapi juga pada mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Salah satu mukjizat terbesar adalah kemampuannya memerintah jin dan manusia secara bersamaan, menjadikan mereka bagian dari satu tim besar yang membangun peradaban. Di antara karya agung yang lahir dari masa itu adalah istana megahnya, yang dibangun dengan detail luar biasa, seakan tiap sudutnya memancarkan kemuliaan dan keagungan Sang Pencipta. Jin-jin yang bekerja di bawah perintahnya bukanlah makhluk biasa. Mereka dipilih dari golongan yang patuh dan taat kepada Sulaiman, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat batu-batu besar, memotong marmer, membentuk emas, dan mengukir kayu sekeras baja. Bentuk istana itu perlahan terbentuk di atas tanah yang telah diratakan, dikelilingi taman-taman yang dirancang dengan sistem pengairan rumit, memanfaatkan aliran air yang diatur sedemikian rupa agar tak pernah berhenti mengalir. Sementara manusia bekerja pada bagian yang memerlukan keahlian halus seperti seni pahat, ukiran dan penyusunan hiasan, para jin menyelesaikan pekerjaan berat yang mustahil dilakukan manusia biasa. Sulaiman mengawasi langsung proses ini dari singgasananya, memberi arahan dengan isyarat tangan atau perintah yang singkat namun tegas. Udara saat itu dipenuhi suara dentingan logam, bunyi palu menghantam batu dan suara seruling yang dimainkan oleh musisi istana untuk menjaga semangat para pekerja. Di ruang perencanaan, para ahli desain yang berasal dari manusia pilihan berdiskusi tentang motif-motif yang akan menghiasi dinding istana. Mereka menggambar pola dengan tinta emas di atas lembaran kulit, sambil mendengarkan masukan dari jin-jin yang menguasai teknik konstruksi bangunan tinggi. Tiap batu marmer yang diambil dari gunung terjauh diangkut dengan kecepatan luar biasa oleh jin yang dapat terbang, kemudian diletakkan dengan presisi yang sulit dipercaya. Lantai istana dirancang dari kaca bening yang memantulkan cahaya seperti permukaan air, membuat siapapun yang melangkah di atasnya merasa seakan melayang. Tiang-tiang penyangga setinggi puluhan meter dihiasi ukiran dedaunan, burung dan bunga, menandakan harmoni antara alam dan kekuasaan. Di bagian dalam, ruang-ruang besar dipisahkan oleh tirai sutra yang dijahit dengan benang emas. Pintu-pintu raksasa dibuat dari kayu pilihan yang dilapisi perunggu, lalu diukir dengan ayat-ayat yang memuji kebesaran Allah. Sementara itu, di luar istana, halaman luas dipenuhi air mancur berlapis batu giok yang mengalirkan air jernih, memberikan kesejukan di tengah teriknya matahari. Semua pekerjaan itu berjalan tanpa henti, siang dan malam. Karena para jin tidak mengenal lelah sebagaimana manusia, mereka bekerja dengan ritme yang teratur, seolah setiap gerakan telah diprogram oleh kehendak Allah. Sulaiman tidak sekadar memerintah, ia turut mengamati keindahan yang perlahan terwujud, menyadari bahwa semua ini hanyalah titipan dari Tuhan, bukan untuk disombongkan. Ia sering mengingatkan para pekerja, baik manusia maupun jin, bahwa sebesar apapun keindahan bangunan ini, nilainya tak akan melebihi iman dan ketaatan. Pesan ini bergema di seluruh area pembangunan, menjadi fondasi spiritual yang memperkuat fondasi fisik istana itu sendiri. Dengan keselarasan antara kekuatan, seni, dan ketaatan, istana Nabi Sulaiman menjadi simbol dari peradaban yang berlandaskan wahyu. Kilau cahaya mentari yang memantul dari permukaan kaca lantai menciptakan pemandangan yang memukau setiap mata. Bayangan tiang menjulur panjang di halaman, memberi irama visual yang seakan menari mengikuti gerakan awan. Para jin pengrajin logam menyalakan tungku besar yang memerah, meleburkan biji perak dan emas yang kemudian dibentuk menjadi perhiasan dinding dan pegangan pintu. Di sudut lain, kelompok jin ahli batu memahat relief raksasa yang menggambarkan kisah para nabi terdahulu sebagai pengingat sejarah dan pelajaran bagi generasi berikut. Suasana kerja terasa harmonis meski berasal dari makhluk yang berbeda dunia, karena semuanya tunduk pada perintah yang sama. Aroma kayu gaharu yang dibakar mengisi udara, menambah nuansa sakral di lokasi pembangunan. Kicauan burung yang sengaja dilepaskan di taman istana berpadu dengan suara gemericik air, membuat tempat itu seolah menjadi surga di bumi. Setiap batu, setiap ukiran, dan setiap jendela dipasang dengan kesadaran bahwa ini adalah proyek untuk mengagungkan Allah, bukan sekadar kebanggaan manusia. Seorang jin tua yang berpengalaman dalam membangun menara-menara tinggi memimpin kelompoknya membentuk kubah raksasa yang akan menjadi pusat pandangan dari kejauhan. Kubah itu dilapisi dengan campuran logam berkilau yang memantulkan cahaya bulan pada malam hari, menciptakan pemandangan menakjubkan
siapapun yang melihatnya terdiam kagum. Di dalam kubah, para pengrajin manusia bekerja mengukir indah. Pekerjaan membangun istana Nabi Sulaiman berlanjut dengan irama yang seakan mengikuti napas bumi. Setiap kelompok pekerja, baik manusia maupun jin, bekerja dengan keahlian yang menjadi anugerah dari Allah. Di halaman depan, para pengrajin batu sedang memahat pilar-pilar besar yang akan menopang beranda istana. Batu-batu itu didatangkan dari gunung-gunung jauh, diangkut dengan kereta besar yang ditarik oleh jin-jin perkasa, lalu diukir dengan pola yang melambangkan kekuatan dan kemuliaan. Setiap ketukan pahat menghasilkan percikan kecil yang memantulkan cahaya matahari pagi, menciptakan kilau yang membuat para saksi tertegun. Tak jauh dari sana, sekelompok jin pandai besi memanaskan logam dalam tungku raksasa, mencampur emas, perak, dan tembaga untuk membuat pintu gerbang istana yang megah. Asap yang mengepul membawa aroma logam panas yang berpadu dengan harum kayu cendana dari bengkel kayu di sebelahnya, menciptakan perpaduan wangi yang unik dan menggetarkan hati. Di bagian dalam halaman, para tukang taman mulai menata jalur pejalan kaki yang membelah hamparan rumput hijau, dihiasi batu pualam putih yang disusun dengan presisi. Di tengah halaman itu, sebuah kolam berbentuk bintang mulai dibentuk. Dindingnya dilapisi batu giok dan dasar kolam dihiasi batu permata kecil yang akan memantulkan cahaya air. Air mancur yang akan mengalir di tengahnya dirancang agar suara gemericiknya menciptakan ketenangan bagi siapapun yang melintas. Di sisi kiri halaman, bengkel kayu sibuk menyelesaikan panel-panel dinding dari kayu cedar dan cendana, diukir dengan pola sulur, bunga, dan burung-burung yang saling terjalin. Para pengrajin kayu menghaluskan setiap permukaan dengan teliti, seolah setiap serat kayu adalah bagian dari doa yang dipanjatkan. Di sisi kanan, ruang kerja para pengrajin kaca berkilauan oleh pantulan sinar yang menembus potongan-potongan kaca berwarna. Kaca-kaca itu akan menjadi jendela patri yang memancarkan cahaya beraneka warna ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang agung namun tetap menenangkan. Tidak jauh dari situ, para jin ahli struktur memeriksa balok-balok besar yang akan menopang langit-langit. Mereka menggunakan teknik yang tak pernah diketahui manusia, memastikan bahwa setiap sambungan kuat untuk menahan waktu berabad-abad lamanya. Setiap balok diikat dengan penguat khusus yang dibuat dari campuran logam langka, hasil karya tangan-tangan yang terampil. Di area timur istana, lorong panjang yang menghubungkan aula utama dengan ruang pertemuan sedang dipasangi lantai dari marmer hitam yang diimpor dari negeri jauh. Permukaannya dipoles hingga mampu memantulkan bayangan langit di atasnya. Di langit-langit lorong itu, lampu-lampu gantung dari perunggu mulai digantungkan, masing-masing dihiasi batu permata kecil yang memantulkan cahaya lilin. Sementara itu, di ruang singgasana, para jin mulai menata landasan besar yang akan menjadi tempat takhta. Landasan itu dilapisi lembaran emas yang ditempa hingga tipis seperti kain, lalu dilekatkan pada kayu pilihan yang kokoh. Di sekitarnya, pilar-pilar penyangga dililitkan kain sutra merah tua yang dihiasi bordir benang emas, melambangkan kewibawaan dan keagungan. Di luar istana, jalan menuju gerbang utama sedang diperlebar, dihiasi dengan patung-patung singa yang diukir dari batu basalt hitam, berdiri berjajar sebagai simbol keberanian. Semua itu dilakukan dengan pengaturan waktu yang tepat, sehingga setiap bagian pekerjaan saling mengisi tanpa ada yang terhenti. Suara palu pahat, gesekan gergaji, dan denting logam berpadu dengan kicau burung di taman, membentuk simfoni kehidupan yang hanya dimiliki oleh masa kejayaan itu. Setiap pekerja, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia, tahu bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sejarah besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Mereka bekerja bukan hanya untuk membangun istana, tapi untuk membangun simbol dari kebijaksanaan dan keadilan yang dipimpin oleh seorang nabi yang mendapat anugerah luar biasa dari Tuhannya. Dan di tengah kesibukan itu, cahaya matahari sore mulai memandikan dinding-dinding setengah jadi dengan warna keemasan, seolah alam pun ikut memberkati pekerjaan yang sedang berlangsung, memberikan janji bahwa keindahan yang akan lahir dari tempat ini akan melampaui batas waktu. Di balik semua kesibukan itu, para pengawas istana mencatat setiap kemajuan dengan teliti di lembar-lembar papirus, memastikan setiap bahan dan tenaga dikelola dengan bijak. Beberapa anak muda magang berdiri di sudut, mengamati dan belajar dari para ahli. Mereka tahu, keterampilan yang diwariskan di sini bukan sekadar untuk membangun bangunan, tetapi untuk menjaga warisan yang akan dibicarakan oleh generasi demi generasi.
Hari-hari berikutnya pembangunan istana Nabi Sulaiman semakin menunjukkan kemegahannya. Di aula utama, tiang-tiang marmer putih telah berdiri tegak, masing-masing dihiasi ukiran yang berpadu dengan inlay batu permata kecil berwarna biru safir dan merah delima. Cahaya yang masuk dari jendela tinggi membuat permata-permata itu berkilau, memantulkan rona cahaya ke lantai marmer yang mengilap. Para pengrajin logam menyelesaikan pintu-pintu besar berlapis emas, mengukir motif burung merak yang membuka sayapnya dengan detail menakjubkan. Pintu itu tidak hanya menjadi pembatas ruang, tetapi juga lambang kemegahan dan kebijaksanaan. Di bagian atap, para jin ahli konstruksi membentuk kubah raksasa yang dilapisi emas tipis. Kubah itu bersinar keemasan saat matahari sore menyentuhnya, menjadikan istana ini terlihat dari kejauhan seperti mahkota raksasa. Di luar istana, taman-taman mulai tertata indah. Pohon zaitun, kurma, dan delima berjajar rapi, diselingi bunga-bunga berwarna cerah yang semerbak wanginya terbawa angin. Jalur air yang dirancang para jin ahli hidrolik mengalir tenang di antara pepohonan, memantulkan langit biru. Airnya jernih, membentuk kolam marmer berbentuk bintang di tengah taman, tempat burung-burung kecil singgah. Di bengkel kaca, para pengrajin menyusun lembaran kaca patri berwarna merah rubi, hijau zamrud, dan kuning keemasan menjadi mozaik di jendela-jendela besar. Ketika cahaya matahari menembusnya, dinding dan lantai dipenuhi tarian warna yang bergerak perlahan. Di ruang singgasana, takhta yang menjadi pusat perhatian hampir selesai. Sandaran takhta dihiasi batu permata besar, sementara lengannya dibentuk menyerupai dua singa yang berhadapan. Lantai ruang itu dari marmer putih licin, yang memantulkan cahaya seperti cermin. Para penjahit menyiapkan tirai sutra merah tua untuk menggantung di atas pintu, sementara para pengrajin perhiasan membuat ornamen kecil yang akan menghiasi setiap sudut ruangan. Malam hari tidak menghentikan pekerjaan. Obor-obor dipasang di setiap sudut, memantulkan cahaya pada permukaan logam dan marmer, menciptakan suasana magis. Bayangan para pekerja bergerak di antara tiang, dinding, dan kubah, diiringi denting logam, suara pahat, dan gemericik air. Di tengah kesibukan itu, lantunan doa terdengar lembut, mengingatkan semua bahwa ini bukan hanya pembangunan, melainkan ibadah. Bahkan angin malam yang lewat membawa kesejukan, menyapu debu-debu halus dari lantai. Para pekerja merasa bangga menjadi bagian dari sejarah. Mereka sadar, suatu hari nanti, ketika istana ini selesai, dunia akan mengenalnya sebagai mahakarya yang tak tertandingi. Setiap detil yang mereka buat adalah saksi cinta mereka pada keindahan dan ketundukan kepada Allah. Di langit, bintang-bintang berkelip seolah ikut menyaksikan perjalanan agung ini. Sementara di hati setiap pekerja, tersimpan keyakinan bahwa karya ini akan abadi melampaui waktu. Pada suatu malam yang sunyi, ketika sebagian besar pekerja telah beristirahat, beberapa pengrajin terpilih tetap berjaga, menyempurnakan detail terakhir pada ukiran pintu timur. Mereka bekerja dengan bisikan lembut, seolah takut mengusik keheningan yang khusyuk. Di kejauhan, suara air mengalir dari saluran yang dibangun untuk menghidupi taman-taman istana. Lampu-lampu minyak kecil diletakkan di sepanjang jalan marmer menuju gerbang. Cahayanya memantulkan kilauan ke permukaan batu seperti bintang yang tumpah ke bumi. Sulaiman berdiri di beranda atas memandang seluruh area istana dengan tatapan penuh syukur. Ia tahu, kemegahan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi tanda kebesaran Allah yang mengaruniakan ilmu dan kekuatan untuk mengatur manusia dan jin. Dari kejauhan, aroma kayu cendana terbawa angin malam, menyatu dengan wangi bunga melati yang tumbuh di tepian kolam. Beberapa burung malam berkicau pelan, seakan ikut memuji Sang Pencipta. Sulaiman memejamkan mata sejenak, membiarkan suara, aroma, dan cahaya malam meresap ke dalam jiwanya. Ia merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan, ketenangan yang hanya hadir ketika hati benar-benar pasrah pada kehendak Allah. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi cahaya bintang, istana itu bukan hanya bangunan megah, melainkan doa yang terukir dalam wujud nyata. Dan di sudut halaman dalam, beberapa anak kecil berlari-lari sambil tertawa, bermain di bawah pengawasan para penjaga. Mereka tak menyadari bahwa tempat yang mereka anggap taman bermain ini kelak akan menjadi pusat perhatian dunia. Sementara itu, di ruang kerja para penulis, gulungan-gulungan catatan berisi rancangan dan riwayat pembangunan disimpan rapi di peti kayu berukir. Setiap garis gambar, setiap catatan ukuran menjadi bagian dari warisan berharga. Semua yang terlibat mengerti, mereka sedang menorehkan kisah yang tak akan pernah pudar dari ingatan umat manusia. Fajar menyingsing,
Sinar matahari pertama perlahan menyapu dinding istana yang mulai lengkap. Cahaya keemasan itu memantul di permukaan marmer putih, membuat seluruh bangunan terlihat seperti dilapisi cahaya surga. Udara pagi membawa aroma segar dari taman-taman yang baru disiram, bercampur wangi bunga melati dan mawar. Para pekerja mulai berdatangan. Sebagian besar adalah jin yang terbang dari kejauhan membawa bahan-bahan langka. Di antara mereka ada yang memikul balok kayu cendana besar. Ada pula yang membawa bongkahan batu giok hijau. Semua bahan itu segera diolah oleh para pengrajin terbaik yang bekerja dengan ketelitian luar biasa. Di ruang utama, suara pahat dan denting logam kembali menggema, menyatu dengan langkah kaki yang bergegas. Beberapa pengrajin perak membentuk hiasan-hiasan kecil yang akan dipasang di pilar. Masing-masing hiasan berbentuk bunga dengan kelopak yang diukir begitu halus, hingga tampak seperti asli. Di lantai atas, para pembuat kaca patri menyelesaikan jendela-jendela terakhir, kali ini dengan desain yang menggambarkan burung-burung eksotis dari berbagai penjuru bumi. Ketika sinar matahari menembusnya, ruangan itu dipenuhi warna-warna yang berputar seperti pelangi hidup. Di luar, para tukang batu menyusun pagar tinggi yang mengelilingi istana. Pagar itu tidak sekadar pengaman tetapi juga karya seni. Dihiasi ukiran ayat-ayat hikmah yang mengingatkan setiap pengunjung pada kebesaran Sang Pencipta. Sementara itu di bagian barat istana, sebuah gedung kecil sedang dibangun khusus untuk menyimpan khazanah ilmu. Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua kitab, catatan, dan gulungan berisi pengetahuan dari berbagai bangsa disimpan di sana. Ia percaya, kekuasaan tanpa ilmu hanyalah kehampaan. Maka tempat itu menjadi simbol bahwa istana ini tidak hanya berdiri di atas kekuatan, tetapi juga pada pondasi hikmah. Beberapa jin ahli tulis duduk di lantai marmer, menyalin teks-teks kuno dengan tinta emas. Mereka bekerja dalam keheningan. Hanya terdengar goresan halus pena di atas perkamen. Di halaman dalam, kolam-kolam mulai diisi ikan berwarna-warni. Airnya mengalir dari saluran yang diatur sedemikian rupa sehingga selalu jernih, memantulkan bayangan langit dan pohon-pohon di sekitarnya. Anak-anak burung datang minum, sementara angin sepoi membawa kesejukan yang menenangkan. Di sisi selatan, sebuah pavilion terbuka mulai berdiri. Atapnya dari kayu jati berukir, penyangganya dari batu pualam, dan lantainya dari mosaik batu kecil berwarna biru dan putih. Tempat ini akan menjadi ruang pertemuan terbuka, di mana para pemimpin dan utusan dari berbagai negeri akan duduk bersama Nabi Sulaiman, membicarakan perjanjian damai dan perdagangan. Di tengah semua itu, Sulaiman berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut. Matanya menatap dengan penuh syukur, karena ia tahu semua ini adalah amanah dari Allah. Setiap pekerja yang ditemuinya diberi senyum dan kata-kata penyemangat, membuat mereka bekerja dengan hati yang lebih lapang. Malamnya, istana diterangi cahaya obor yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, istana itu tampak seperti bintang raksasa yang jatuh ke bumi, memancarkan cahaya ke segala arah. Di langit, bulan purnama seolah bersanding dengan kubah emas, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun tertegun. Sementara di dalam, suara lembut pembacaan ayat-ayat suci mengalun, memurnikan suasana dan mengingatkan semua bahwa kemegahan ini hanyalah titipan. Di balik kemegahan fisik tersimpan pesan spiritual yang dalam, bahwa keindahan sejati adalah ketika manusia tunduk sepenuhnya pada kehendak Sang Pencipta. Dan demikianlah setiap batu yang disusun, setiap ukiran yang dibuat, bukan sekadar karya seni, tetapi juga zikir yang terukir dalam bentuk yang kasat mata. Ketika fajar berikutnya tiba, sebuah upacara kecil digelar di halaman utama. Para pekerja, baik manusia maupun jin, berkumpul dalam lingkaran besar. Mereka membawa persembahan sederhana berupa roti, buah, dan air sebagai tanda syukur atas keberhasilan tahap demi tahap pembangunan. Seorang pemimpin jin maju, menyampaikan pidato singkat tentang kebersamaan yang terjalin di antara mereka. Ia mengakui bahwa jarang sekali manusia dan jin bekerja dalam harmoni sedemikian rupa, dan semua itu terjadi karena kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Di kejauhan, terdengar suara alat musik petik yang dimainkan pelan menambah khidmat suasana. Anak-anak duduk di barisan depan, mendengarkan cerita-cerita tentang bagaimana bahan-bahan langka dikirim dari negeri jauh, melewati laut, gurun, dan gunung. Mereka membayangkan para kafilah berjalan di bawah terik matahari, atau kapal besar menembus ombak membawa muatan berharga. Semua kisah itu kini terwujud di hadapan mereka, dalam bentuk istana yang memukau. Sulaiman tersenyum melihat wajah-wajah penuh kagum itu, karena ia tahu merekalah generasi yang kelak akan menjaga dan menghargai peninggalan ini.
Sore hari itu, langit di atas istana memancarkan warna oranye keemasan, membalut seluruh bangunan dalam cahaya hangat yang menenangkan. Angin bertiup lembut, membawa aroma rempah dari dapur istana yang tengah mempersiapkan jamuan untuk para tamu agung. Di pelataran, para pelayan sibuk mengatur meja panjang yang dihiasi taplak sutra merah dan piring perak berkilau. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu, cahayanya memantul di permukaan meja dan menari di antara gelas-gelas kristal. Dari kejauhan derap langkah kuda terdengar mendekat. Para utusan dari negeri-negeri jauh tiba, disambut oleh para penjaga berpakaian resmi. Mereka menundukkan kepala hormat sebelum dipersilakan masuk. Di ruang utama, karpet tebal membentang dari pintu masuk hingga ke singgasana. Karpet itu berasal dari negeri Persia, dengan motif yang menceritakan kisah-kisah kebajikan dan keadilan. Di kedua sisi ruangan, pilar-pilar tinggi menjulang. Setiap sisinya diukir dengan lambang-lambang kebijaksanaan dan keperkasaan. Di atas singgasana yang megah, Nabi Sulaiman duduk dengan tenang. Wajahnya memancarkan kewibawaan namun penuh kelembutan. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum tulus dan kata-kata hangat. Para tamu pun duduk di kursi yang disediakan, sementara musik lembut dari kecapi dan seruling mengisi udara. Makanan mulai dihidangkan, mulai dari roti gandum lembut, daging kambing panggang yang dibumbui rempah terbaik, hingga manisan kurma dan madu. Semua hidangan disajikan dengan indah, menunjukkan bahwa istana ini bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan keramahan. Di tengah jamuan, Sulaiman mulai berbicara tentang perdamaian dan keadilan. Ia menekankan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam jumlah pasukan atau luas wilayah, melainkan dalam kemampuan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan ciptaan Allah lainnya. Para utusan mendengarkan dengan saksama. Beberapa mengangguk tanda setuju, sementara yang lain mencatat setiap kata yang diucapkannya. Setelah pembicaraan usai, para tamu diajak berkeliling istana. Mereka terpesona melihat taman-taman yang teratur rapi, kolam-kolam yang dihuni ikan berwarna-warni, dan air mancur yang memancur setinggi 3 meter. Airnya berkilauan tertimpa cahaya bulan yang mulai naik di langit. Di sisi lain, para pengrajin masih bekerja menyelesaikan detail terakhir pada beberapa bagian istana. Mereka mengukir batu dengan motif yang rumit, memasang kaca patri berwarna, dan memoles permukaan marmer hingga memantulkan bayangan dengan jelas. Semua pekerjaan dilakukan dengan hati-hati seolah setiap detail adalah bagian dari doa. Malam semakin larut namun suasana istana tetap hidup. Musik, tawa, dan percakapan mengalir tanpa henti. Di salah satu pavilion, sekelompok cendekiawan duduk mengelilingi meja, berdiskusi tentang ilmu pengetahuan, astronomi, dan hukum. Sulaiman sesekali bergabung dalam percakapan, memberikan pandangan yang menambah kedalaman pembahasan. Tidak ada satupun topik yang ia pandang remeh, karena baginya setiap ilmu adalah cahaya yang memandu kehidupan. Ketika pesta akhirnya usai, para tamu kembali ke penginapan masing-masing dengan hati penuh kagum. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di langit, bintang-bintang berkelip seolah ikut merayakan malam itu. Istana Nabi Sulaiman berdiri kokoh dan anggun, menjadi saksi bahwa kekuasaan yang dibangun di atas iman dan ilmu akan selalu memancarkan kemuliaan yang abadi. Setelah para tamu beristirahat, Sulaiman berjalan perlahan menuju balkon tertinggi istana. Dari sana ia dapat melihat seluruh kota yang diterangi cahaya lampu minyak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman-taman yang mengelilingi istana. Di kejauhan, terlihat dermaga tempat kapal-kapal berlabuh, membawa barang-barang dagangan dari seluruh penjuru dunia. Suara ombak yang memecah pantai berpadu dengan bunyi lonceng pelabuhan, menciptakan irama alami yang menenangkan. Sulaiman berdiri lama di sana, merenungkan amanah besar yang dipikulnya. Ia sadar, di balik kemegahan dan kekuasaan ada tanggung jawab yang jauh lebih berat. Menjaga rakyatnya, menegakkan keadilan, dan memastikan semua makhluk hidup berada dalam harmoni. Seekor burung hudhud hinggap di pagar balkon, membawakan kabar dari negeri jauh. Dengan mata berbinar, burung itu menyampaikan berita yang akan membuka babak baru dalam kisah kepemimpinan Sulaiman. Sang Nabi mendengarkan dengan saksama, lalu tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan dan ujian belum selesai. Masih banyak rahasia dan rencana Allah yang akan terungkap, dan ia siap melangkah menghadapinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, istana Nabi Sulaiman tidak hanya berdiri sebagai lambang kejayaan, tetapi juga sebagai pusat doa,
ilmu, dan kebijaksanaan yang akan menginspirasi generasi demi generasi. Dalam catatan sejarah dan riwayat yang beredar di kalangan ahli tafsir, arsitek utama yang memimpin pembangunan istana Nabi Sulaiman disebut sebagai seorang tokoh berpengetahuan tinggi bernama Rahman bin Auf, seorang ahli konstruksi dan seni bangunan yang memiliki kemampuan merancang dengan ketelitian luar biasa. Ia bukan sekadar tukang atau perencana biasa, melainkan seorang visioner yang memahami bagaimana memadukan kemegahan dengan fungsi serta nilai spiritual. Rahman bekerja di bawah bimbingan langsung Nabi Sulaiman, dan di sampingnya terdapat para pembantu dari kalangan jin yang tunduk kepada perintah Allah. Pembangunan ini melibatkan ribuan pekerja manusia, pemahat batu terampil, pengrajin logam, tukang kayu terbaik, dan para pengukir yang diundang dari berbagai negeri. Para jin membantu mengangkat batu-batu besar dari tambang, memindahkannya tanpa retakan, dan meletakkannya dengan presisi yang sulit ditandingi kemampuan manusia. Rahman mengatur setiap tahap pembangunan dengan disiplin tinggi. Ia memeriksa setiap sudut, memastikan kesesuaian bentuk, dan menyesuaikan setiap ukiran agar mengandung pesan pengingat akan kebesaran Allah. Tiang-tiang istana menjulang tinggi, dilapisi emas dan perak dengan kaligrafi indah yang mengalir di permukaannya. Lantai-lantai kaca di ruang utama memantulkan cahaya, sehingga tampak seolah pengunjung berjalan di atas air. Langit-langit dihiasi pola bintang dan bulan, mengajak setiap orang merenungkan tanda-tanda kekuasaannya di langit. Taman-taman di sekeliling istana dipenuhi bunga dan pohon buah dari berbagai jenis, menghadirkan kesejukan dan keindahan bagi setiap tamu yang datang. Saluran air dibuat mengalir di antara jalan setapak, mengisi udara dengan suara gemericik yang menenangkan. Rahman mencatat kemajuan pekerjaan pada papan khusus, berdiskusi langsung dengan Nabi Sulaiman untuk setiap perubahan penting. Tidak ada unsur kesombongan yang diizinkan masuk ke dalam rancangan ini. Saat istana rampung, peresmian dihadiri utusan dari berbagai negeri. Mereka terpesona menyaksikan cahaya menerobos pintu utama, menyapu pilar-pilar besar, dan memantul di lantai kaca. Sulaiman mengingatkan semua bahwa kemegahan ini hanyalah sarana untuk menegakkan hukum Allah dan menyebarkan ilmu. Ruang-ruang di dalam istana dipenuhi kitab dan tempat diskusi, menjadi pusat pendidikan dan kebijaksanaan. Rahman berdiri di belakang, menyaksikan hasil karyanya dengan rasa syukur. Baginya kemuliaan bukanlah dari pujian yang didapat, melainkan dari manfaat yang bisa dirasakan umat. Istana itu berdiri megah selama bertahun-tahun, terawat karena dibangun di atas dasar iman dan ilmu. Generasi demi generasi menceritakan kisah ini, mengambil pelajaran bahwa kerjasama antara manusia dan jin, jika dipimpin oleh seorang nabi, dapat menghasilkan karya yang abadi. Rahman bin Auf wafat dengan nama yang harum. Diingat bukan karena kemegahan istana yang ia bangun, tetapi karena keikhlasannya mengabdi. Hingga kini, bayangan kejayaan istana itu tetap hidup dalam ingatan sejarah, menjadi inspirasi bagi setiap pembangun, pemimpin, dan pemimpi yang memahami bahwa kebesaran sejati terletak pada niat yang suci dan tujuan yang lurus. Setelah peresmian istana, Rahman tetap menjadi penasihat utama dalam proyek-proyek besar kerajaan. Ia memimpin renovasi pelabuhan, membangun benteng pertahanan, dan merancang sistem irigasi yang mengalirkan air ke daerah-daerah pertanian. Ia juga mengatur tata kota di sekitar istana, memastikan jalan-jalan lebar, pasar tertata, dan rumah-rumah rakyat mendapat pencahayaan alami. Para jin yang membantu dalam pembangunan tetap bekerja di bawah pengawasannya, melaksanakan tugas dengan cepat namun tetap teliti. Rahman memahami bahwa setiap detail, sekecil apapun, berpengaruh terhadap keseluruhan karya. Ia mengajarkan para pekerja untuk bekerja dengan hati, karena sebuah bangunan tidak hanya kuat karena materialnya, tetapi juga karena niat yang mendasarinya. Dalam setiap proyek, ia selalu memulai dengan doa, memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah. Bahkan setelah usia menua, Rahman tetap hadir di lokasi pekerjaan, memberi arahan dan memastikan bahwa semangat pengabdian tetap hidup di hati setiap pekerja. Ia menolak segala bentuk korupsi dan penyelewengan, menegaskan bahwa harta kerajaan adalah amanah yang harus dijaga. Ketika akhirnya ia wafat, upacara pemakamannya dihadiri ribuan orang dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang bukan hanya untuk menghormati seorang arsitek, tetapi untuk mengenang seorang pemimpin yang membangun dengan iman, ilmu, dan ketulusan. Warisannya bukan hanya berupa bangunan megah, tetapi juga prinsip-prinsip kerja yang menjadi pedoman bagi generasi berikutnya. Hingga kini,
Nama Rahman bin Auf terukir dalam sejarah sebagai simbol keunggulan arsitektur yang berpadu dengan nilai-nilai luhur. Kisahnya mengajarkan bahwa kejayaan sejati tidak pernah lahir dari keserakahan, melainkan dari niat yang murni untuk kemaslahatan bersama. Kisah ini akan selalu menjadi teladan bagi dunia.